Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Blood and Gold yang dirilis pada tahun 2023. Film yang sedang menduduki peringkat pertama di Netflix Indonesia ini menceritakan tentang pasukan Nazi yang berburu emas milik keluarga Yahudi. Tetapi menjadi rumit ketika seorang prajurit yang hampir dihukum mati ingin balas dendam kepada mereka. Loh. Film asal Jerman ini menampilkan kebrutalan yang tiada duanya. Tidak kalah dari film Sisu. Film ini juga telah direkomendasikan oleh Ketua RW 04, jadi dijamin sangat mantap dan beradrenalin. Daripada banyak spoiler, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Blood and Gold. Film diawali dengan adegan yang sangat menegangkan di mana seorang tentara Nazi bernama Heinrich sedang dikejar-kejar oleh rekannya sendiri. Dia merupakan tentara paling berbahaya yang kini dianggap sebagai pengkhianat. Oleh karena itu, dia harus ditangkap dan dihukum. Operasi penangkapannya ini dipimpin oleh Kolonel Roy. Ya, benar, dialah sosok Samedi. Dia adalah pemimpin yang sangat kejam dan akan melakukan segala cara untuk menangkap Heinrich. Singkat cerita, Heinrich akhirnya tertangkap karena kalah jumlah. Dia kemudian diadili di depan rekan-rekannya. Samedi mengatakan kalau Heinrich telah kabur dari Perang Dunia Kedua, padahal Jerman sedang kewalahan. Tapi bagi Heinrich, perang bukanlah hal yang baik. Dia memutuskan untuk kabur karena tidak ingin membunuh orang tak bersalah. Dia juga menganggap bahwa Jerman adalah bangsa pembunuh. Karena tidak mau mengakui kesalahannya, Heinrich pun akhirnya dihukum gantung sesuai dengan kebiasaan Nazi. Dia digantung langsung oleh asisten Samedi yang bernama Dofler. Lalu setelahnya, Heinrich ditinggal pergi sendirian. Detik-detik sebelum nyawanya melayang, Heinrich sempat melihat bayangan istri dan anaknya. Kemudian nafasnya menjadi sesak dan detak jantungnya mulai melambat. Namun tiba-tiba Heinrich diselamatkan oleh seorang peternak bernama Elsa, tidak pakai frozen. Bersamaan dengan itu, pasukan Samedi sudah memasuki wilayah Jerman. Tak berselang lama, Heinrich akhirnya tersadar setelah pingsan selama berjam-jam. Di sini, Elsa dan adiknya yang memiliki kelainan mentil, yaitu Paul, ini orangnya menggunakan keahliannya dalam memijat, sedangkan Elsa memberi Heinrich ramuan herbal. Kemudian, mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Sementara itu, Samedi sedang menemui seorang wali kota bernama Robert dan menanyakan tentang rumah milik keluarga Lowenstein. Tapi Robert sedikit kebingungan karena dia telah mengusir semua orang Yahudi dari kotanya. Alhasil, yang tersisa hanyalah reruntuhan rumahnya. Setibanya di sana, Samedi menanyakan tentang barang-barang yang ada di rumah tersebut. Akan tetapi, warga desa telah menjerahnya beberapa tahun lalu. Meski begitu, Samedi tetap ingin mengorek bangunan hancur itu untuk mencari barang yang berharga. Di sisi lain, gerak-gerik Robert cukup mencurigakan. Dia dan selingkuhannya yang bernama Sonya tampak mengetahui sesuatu tentang rumah hancur tadi. Di lain pihak, Heinrich sedang makan bersama dengan Elsa dan Paul. Dia lalu bertanya kenapa Elsa menolongnya. Tanpa ragu, wanita itu pun menjawab kalau dia sangat membenci pasukan Nazi yang telah membunuh ayahnya. Malam harinya, Samedi CS mampir ke kedai dan penginapan milik Robert. Di sini, mereka memakan semur jengkol dan bajigur untuk menghangatkan tubuh mereka. Dari yang terlihat, Samedi memiliki derajat yang lebih tinggi dari Robert, sehingga dia bisa bertindak semaunya. Dia juga melarang warga sipil untuk masuk ke penginapan karena dia akan menjadikan tempat tersebut sebagai markas sementara.
Ketika hari menjelang pagi, Samedi memerintahkan warga sekitar untuk membongkar rumah Lowenstein. Ternyata barang yang sedang ia cari adalah sebuah emas. Tapi di sisi lain, Dofler memberitahunya bahwa pasukan Prancis dan Amerika akan segera tiba di Jerman. Selain itu, para prajurit juga sudah kelelahan. Jika dipaksa untuk mencari emas, maka mereka akan kewalahan menghadapi musuh. Namun Samedi tidak peduli. Dia akan tetap mencari emas tersebut. Untuk perang, dia tidak terlalu berambisi. Yang terpenting adalah berjuang mati-matian. Kemudian Samedi menyuruh Dofler untuk mengambil persediaan barang dan makanan. Di waktu yang sama, Heinrich baru saja bangun dari tidurnya dan langsung berpamitan kepada Elsa. Dia juga berterima kasih atas semua kebaikannya selama ini. Tapi sebelum itu, Elsa ingin meminta bantuan darinya. Heinrich pun sangat menyesal karena tidak bisa membantu Elsa. Dia harus segera mencari anaknya. Kala itu, istri dan anaknya menjadi korban ledakan bom. Namun anaknya selamat dari insiden tersebut. Mendengar penjelasannya, Elsa pun membiarkan Heinrich untuk pergi. Tapi tak berselang lama, mereka kedatangan tentara Nazi. Dan ternyata tentara itu adalah Dofler dan kawan-kawan. Mereka sedang menyisir ke pelosok untuk mencari hewan ternak. Dofler pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap ayam milik Elsa. Karena tidak terima, Elsa akhirnya keluar sambil membawa senjata. Elsa memperingatkan mereka agar tidak membawa semua hewan miliknya sebab dia juga butuh makan. Dofler pun mengagumi keberanian Elsa dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sini dia curiga kalau Elsa hidup bertiga. Untungnya Heinrich sudah bersembunyi di langit-langit rumah. Elsa juga menegaskan kalau dia hanya hidup bersama Paul sedangkan tunangannya sedang pergi berperang. Lalu Dofler tiba-tiba merampas liontin miliknya yang membuat Elsa sangat marah. Wanita ini pun berusaha mengambilnya kembali. Dari atas, Heinrich melihat Elsa yang sedang akan diperkaos dan karena tidak tega, dia pun langsung menyerang Dofler CS dengan sangat brutal. Sayangnya, Dofler berhasil melarikan diri dengan mobil. Walaupun begitu, dia berhasil membantai belasan tentara hanya dalam hitungan menit. Akibat kebrutalannya, kini Heinrich harus membawa Elsa dan Paul untuk pergi dari tempat tersebut. Karena tidak lama lagi, Dofler pasti akan melaporkan mereka kepada Samedi. Dan sebelum pergi, mereka mengambil beberapa senjata dan perlengkapan lainnya. Namun saat sedang menyusuri hutan, Paul tiba-tiba ingin kembali ke rumah karena dia harus mengurus sapi kesayangannya. Elsa pun menjelaskan bahwa mereka akan mati kalau kembali ke rumah. Di sisi lain, Dofler sedang diobati di penginapan Robert dan tentu saja dia juga melaporkan semua yang terjadi di rumah Elsa. Dofler pun menjadi dendam kesumat dan bertekad untuk menghabisi mereka termasuk Heinrich. Keine Sorge. Ein drittes Mal entkommen zu lassen. Pada waktu yang sama, Elsa sedang menghangatkan diri di dekat api unggun. Dia bersama Paul dan Heinrich memutuskan untuk bermalam di bawah tebing. Sebelum tidur, Heinrich sempat bercerita bahwa dia hanya pernah melihat anaknya sekali, yaitu saat baru lahir. Dia sangat takut kalau sang anak tidak dapat mengenalinya. Elsa pun meyakinkan Heinrich bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tochter seit der Geburt erst ein einziges Mal gesehen. Du rennst wochenlang durch den Wald und jetzt willst du kneifen? Keesokan harinya, Paul tiba-tiba menghilang dari hutan. Sontak, Elsa langsung panik dan segera mencarinya. Scheiße. Dan sesuai dugaan, Paul kembali ke rumahnya untuk mengurus sapi. Alhasil, dia pun tertangkap oleh Dofler dan pasukannya. Selain itu, dia juga disiksa agar mau memberitahu lokasi Elsa dan Heinrich.
Kemudian Dofler menembak sapi kesayangan Paul dan membakar rumahnya beserta mayat pasukan Nazi yang telah dibantai oleh Heinrich. Dari kejauhan, Elsa melihat adiknya diculik oleh Dofler. Dia pun langsung berteriak histeris. Sementara itu, Samidi masih belum menemukan emas milik keluarga Yahudi. Dia kemudian memanggil Robert dan menanyakan keberadaan emas tersebut. Di sini, Robert berpura-pura tidak tahu. Samidi pun merasa kalau warga di kota ini belum cukup patuh kepadanya. Untuk itu, dia memutuskan akan menggantung Paul di depan semua orang sehingga mereka akan takut kepadanya. Di sisi lain, Heinrich dan Elsa sudah sampai di kota tersebut dan melihat sebuah kerumunan. Lalu tak berselang lama, seorang pendeta melarang Samidi untuk membunuh Paul. Samidi pun menyuruh Dofler untuk menghajar Pak Pendeta. Melihat itu, Elsa sangat ingin pergi ke kerumunan tersebut, namun Heinrich melarangnya. Mereka berdua pun akhirnya meminta tolong kepada warga kota bernama Imgard. Sedangkan Paul, dia dibawa ke lantai atas gereja dan akan segera dieksekusi. Tapi sebelumnya, dia diejek oleh salah satu tentara yang memanggilnya dengan sebutan si bongkok. Alhasil, dia pun sangat marah dan inilah yang terjadi. Lagian kenapa sih ngejekin anak orang? Giliran dilawan malah modar. Selagi terjadi keributan, Heinrich dan Elsa diam-diam masuk ke dalam gereja. Sementara Paul, dia semakin tidak terkendali dan mulai menembaki pasukan Samidi yang lain. Namun sayangnya, Paul harus tewas setelah terkena headshot dari Samidi. Melihat sang adik yang berlumuran darah, Elsa pun tidak sanggup menahan air matanya. Tapi dia tidak punya waktu untuk menangis karena Samidi pasti akan segera menemukannya. Di luar gereja, Samidi sedang mengancam Robert dan para warga. Dia akan menembak mereka satu persatu jika tidak ada yang memberitahunya soal emas orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba Elsa menyerang Samidi dengan beberapa tembakan yang meleset. Bukannya menyerang balik, Samidi justru jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh alah, tua-tua keladi ternyata. Pacaran nih ye. Dan saat Samidi sedang berbunga-bunga, Dofler dan yang lainnya memilih untuk mengejar Heinrich. Untungnya, dia memiliki persediaan granat di dalam tasnya. Lalu, baku tembak pun terjadi di atap gereja. Heinrich yang kehabisan amunisi pun harus memutar otak agar bisa mengalahkan Dofler CS. Dia akhirnya menggiring mereka ke sudut ruangan, kemudian melemparkan granat yang tersisa. Dan setelahnya, dia langsung melompat dari atap dengan sangat beradrenalin. Sialnya, Heinrich dihadang oleh beberapa tentara yang berjaga di bawah. Mau tidak mau, dia pun harus menyingkirkan mereka dengan cepat. Namun Dofler cukup kuat untuk bisa menahannya. Heinrich akhirnya mengeluarkan jurus macan ngondek agar bisa mengalahkannya. Tapi saat dia hendak menghabisinya, tiba-tiba kota itu diserang oleh pesawat Amerika yang numpang lewat. Insiden penyerangan tersebut pun dimanfaatkan oleh Heinrich untuk bersembunyi di rumah Imgard sebab dia terluka cukup parah dan tidak mungkin bisa melawan semua pasukan bersenjata. Oh my God.
Melihat Heinrich yang terluka, Irmgard segera mengobatinya dan mengizinkannya untuk tinggal sementara waktu. Karena saat melihat Heinrich, dia teringat pada anaknya yang terbunuh saat perang di Italia. Friedhelm ist in Italien gefallen und Peter in Stalingrad. Tak berselang lama, Pak Pendeta pun datang. Dia baru saja pulang setelah menguburkan jasad Paul. Heinrich kemudian bertanya tentang keberadaan Elsa dan kenapa pasukan Samidi berhenti di kota ini. Pak Pendeta pun menjawab kalau Elsa telah ditangkap dan tujuan utama pasukan Samidi berada di sini adalah... Die sind wegen des Goldes hier. Di sisi lain, Robert diam-diam pergi ke ruangan bawah tanah untuk menemui dua temannya, yaitu Hebler dan Wilhelm. Di sini terungkap bahwa mereka bertiga telah mengetahui lokasi emasnya. Tapi Robert memutuskan untuk memberitahu Samidi karena dia tidak mau anaknya dibunuh. Namun saat dia hendak keluar, tiba-tiba Sonya kemudian menyuruh Wilhelm untuk menghabisi Robert dengan sekop. Di waktu yang sama, Elsa sedang berada di kamar Samidi. Dia diajak makan malam romantis olehnya. Samidi mengatakan kalau Elsa mirip sekali dengan mantan kekasihnya. Kala itu, dia tidak bisa menikahinya karena sang kekasih adalah orang Yahudi. Alhasil, Samidi pun menembaknya hingga tewas. Lalu, cincin lamarannya dia simpan di dalam mata sebelah kirinya yang sudah lama dicongkel. Nicht, dass sie in ein Lager kommt. Ih, serem. Kemudian, Samidi memasangkan cincin tersebut di jari manis Elsa sambil berlutut di hadapannya. Romantis, tapi tolong sadar umur Pak, udah bau tanah loh. Sementara itu, Pendeta dan Irmgard tengah menceritakan tentang keluarga Lowenstein. Mereka adalah keluarga Yahudi satu-satunya di kota tersebut. Namun sejak Hitler melakukan pembantaian di pusat Jerman, Robert pun ikut-ikutan mengusir dan membunuh orang Yahudi. Padahal, keluarga Lowenstein adalah warga yang teladan dan tidak pernah merugikan siapapun. Di saat kericuhan itulah, Sonya dan yang lainnya menemukan bongkahan emas milik mereka. Dia lalu menyembunyikannya di sebuah makam dan akan mengambilnya malam ini. Sonya bersama Hebler dan Wilhelm sudah berada di makam itu, namun mereka tidak menemukan emasnya. Mereka justru menemukan sebuah Injil. Dan tak disangka-sangka, ternyata emas itu telah diambil oleh pendeta dan disembunyikan di dalam gereja. Heinrich pun membujuk pendeta untuk menyerahkan emas itu kepada Samidi agar dia bisa menyelamatkan si Elsa. Di lain pihak, Elsa diam-diam kabur saat Samidi sedang ngorok di kamarnya. Tapi dia tiba-tiba melihat batu akik yang aneh di jari Samidi. Elsa pun memutarnya dan terdapat sebuah pil di batu akik itu. Sayangnya, Samidi tiba-tiba terbangun saat dia sudah berhasil mengeluarkan pil tersebut. Elsa pun langsung pura-pura sayang kepada Samidi. Dia segera mencium Samidi dan memindahkan pil itu ke mulut sampahnya. Dan tiba-tiba... Ternyata pil tersebut adalah sebuah racun mematikan alias cyanida. Di sisi lain, Sonya CS berhasil menemukan Pak Pendeta dan menyerangnya dengan sekop. Nicht nötig. Ini senjatanya sekop mulu. Bersamaan dengan itu, Heinrich melemparkan sebongkah emas ke dalam penginapan untuk memancing Dofler keluar. Heinrich mengatakan kalau dia akan memberikan semua emasnya kalau Dofler mau membebaskan si Elsa. Tapi ketika Jamet itu mengecek kamar atasannya, dia sangat terkejut karena Samidi sudah tewas dan Elsa tidak ada di sana. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Dofler untuk memimpin pasukan. Dia juga berusaha menipu Heinrich dengan memanfaatkan istri Robert sebagai Elsa yang palsu. Dengan begitu, Heinrich akan lengah dan Dofler bisa menyerangnya.
soll das? Nimm die Jacke runter. Suara ledakan itu pun terdengar oleh Elsa yang baru saja sampai di rumah Imgard. Dia ingin segera membantu Henry tapi tidak memiliki senjata. Akhirnya Imgard pun menunjukkan sisi brutalnya. Dia ternyata menyimpan banyak senjata dan telah menggunakannya untuk berburu. Ich hatte sie alle vor der Flinte. Gefährlich wird's nicht los. Den habe ich damit abgefangen. Ich würde die geschehen ein paar Nazi-Schweine jagen. Di sisi lain, pendeta sedang diinterogasi oleh Sonya CS. Namun dia hanya bergeming walaupun sudah ditabok berkali-kali. Stehlen? Jetzt mach das Maul auf, du dreckiger. Auf. Der schreit das ganze Dorf zu. Sangat penyabar nih Pak Pendeta. Dan sama seperti pendeta, Heinrich juga diinterogasi oleh Dofler. Dofler bahkan mendonorkan darahnya kepada Heinrich agar dia tidak mati sebelum memberitahu lokasi emasnya. Und ich finde dein Balg, das verspricht. Keesokan paginya, pendeta mengantar Sonya CS ke dalam gereja untuk mengambil emas. Di sini, Sonya berniat akan membunuh pendeta jika sudah mendapatkan emasnya. Tak berselang lama, emas pun akhirnya ditemukan. Namun, Sonya CS harus merasakan azab karena telah menyakiti seorang pemuka agama. Beberapa saat kemudian, Dofler dan pasukannya masuk ke dalam gereja. Dia sangat terkejut melihat kondisinya yang berantakan. Terlihat masih ada bongkahan emas yang tersisa. Dofler lalu membunuh pendeta agar tidak ada lagi yang menghalanginya. Setelah itu, Dofler menyuruh anak buahnya untuk mengambil peti agar bisa mengantongi semua emasnya. Tapi di luar gereja, Elsa sudah bersiaga dengan bazooka. Dia kemudian menembakkannya ke arah gereja. Berkat tembakannya, pintu masuk gereja menjadi tertutup oleh tembok yang runtuh. Dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Imgard alias janda brutal untuk membunuh pasukan Dofler. Lalu setelah melihat jasad pendeta, Imgard pun berubah menjadi monster yang sulit dihentikan. Dia bahkan berhasil menusuk Dofler hingga sekarat. Tapi naasnya, saat akan menghabisi Dofler, tiba-tiba kepalanya tertembak. Melihat itu, Elsa pun tidak terima dan langsung membabi buta. Dia baku tembak sendirian karena Heinrich sedang sekarat. Elsa pun berhasil menghabisi semua pasukan Dofler. Namun sayangnya, jamet satu ini masih bisa bangkit walaupun sudah tertusuk. Dia kemudian memukul Elsa hingga terjatuh. Dofler pun berada di atas angin. Tapi saat dia sedang mencekik Elsa, Heinrich mampu bangkit dan menghajar Dofler hingga tewas. Dia bahkan menjejalkan emas ke dalam mulutnya. Makan tuh emas. Setelah itu, Heinrich dan Elsa langsung keluar dari gereja. Lalu, ada anak buah Dofler yang masih hidup. Dia pun senang karena dia akan menjadi kaya dengan semua emas yang masih tersisa. Akan tetapi, tiba-tiba Sonya bangkit dan menembak tentara Nazi tersebut. Harat jua julak saikung nih, kada mati-mati. Alhasil, Sonya pun mengambil semua emasnya dan kabur dari kota. Namun umurnya tidak berlangsung lama karena tentara Amerika menembaknya dengan tank baja. Mereka datang ke Jerman setelah Hitler diberitakan tewas. Dan kini semua emas milik Sonya dikuasai oleh mereka, sang Amerika. Yah, namanya umur gak ada yang tahu ya. Di akhir film, Heinrich mengajak Elsa pergi ke kota Hagen untuk menemui anaknya. Dia pun sangat bahagia karena bisa melihat buah hatinya lagi. Dan film pun tamat dengan happy ending.
Film ini mengajarkan kita untuk tidak serakah karena rezeki sudah ada yang atur. Maka dari itu bersyukurlah dan hindari main slot. Rungkat, ramuk awak. Nah, kalau dari IMDb-nya, film yang terhitung baru ini mendapatkan rating 6,6/10 dari 3.600 per review. Menurut saya, cocoklah kalau dikasih 7/10. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan berkomentar pada video ini. Karena aku sedang buru-buru untuk berperang melawan rasa lapar ini. Kalau begitu, segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang mencegah cepirit dengan menggenggam batu kerikil erat-erat, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perindapan Style.